Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 20 Agustus 2021, peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Rut bab 1 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan 6, ayat 14b sampai dengan 16. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saudara-saudari terkasih, kualitas seseorang ditentukan oleh kepribadiannya, bukan oleh ras dan asal-usul daerahnya. Rut adalah orang asing, orang Moab, yang tinggal bersama Naomi, mertuanya yang berkebangsaan Yahudi. Keduanya menjadi janda, dan Naomi menawarkan kepada Rut sekiranya ia mati kembali kepada bangsa dan daerah asalnya. Namun Rut menolak karena ingin menemani serta hidup bersama mertuanya. Kesetiaan Rut pada Naomi merupakan wujud kasih yang mengatasi sekat-sekat Sara. Hal itu terjadi karena Rut adalah orang yang tidak dikuasai primordialisme, tetapi selalu terbuka kepada kebenaran dan kemanusiaan yang universal. Maka ia pun bisa mengatakan kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan dua hukum utama yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hukum yang pertama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sabda Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan dan kepada sesama adalah dua hukum yang sama. Artinya bahwa jika kita mengasihi sesama, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, adalah sesuatu yang salah jika seseorang mengatakan bahwa ia mengimani dan mengasihi Tuhan, tetapi tidak mampu mengasihi sesamanya. Jadi kasihnya kepada Tuhan bukanlah kasih yang benar, karena untuk dapat mengasihi Tuhan, ia juga harus mengasihi sesamanya. Kasih kepada sesamanya membawa ia pada kasih akan Tuhan sendiri. Jika ia mengasihi sesamanya, itu juga mengungkapkan bahwa ia mengasihi Allah sendiri, karena manusia adalah citra Allah dan Allah berdiam di dalam dirinya. Contoh kesempurnaan kasih kepada sesama ini dapat kita lihat sebagaimana dilukiskan dalam bacaan pertama. Rut tidak membiarkan mertuanya Naomi sendirian, melainkan tetap mengikuti dan menemaninya kemana ia pergi. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengimani dan mengasihi Allah, bukan saja dengan kata-kata yang hampa atau hanya sebatas iman belaka, tetapi juga dengan tindakan nyata bagi sesama. Itulah tanda bahwa kita sungguh mengimani dan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, karena iman selaras dengan perbuatan. Inilah juga yang dilakukan oleh Santo Bernardus.
karena kasihnya akan Allah, ia menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang imam, meskipun mendapat penolakan dari keluarganya. Saudara-saudari terkasih, bila cinta kasih itu menyatukan, maka kebencian memisahkan. Rasa benci bisa membuat orang tertutup pada kebenaran dan kemanusiaan yang universal. Kasih bukanlah soal pengetahuan, tetapi soal perbuatan. Yesus mengajarkan hukum paling esensial bagi kehidupan kita, yakni cinta kasih. Cinta Kristiani hendaknya mengikuti teladan istimewa Sang Guru yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Pengalaman salib menjadi tanda bagi kita. Hal ini tidaklah mudah. Kita butuh pertama-tama cinta Tuhan sendiri serta kerendahan hati untuk belajar dari Sang Cinta, sehingga sanggup membagikannya kepada sesama, terutama yang amat membutuhkan. Oleh karena itu, marilah kita mencintai Allah dengan saling mengasihi satu sama lain. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.